Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, harus makin semangat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan OPL saya yang bertemakan mempercepat proses penyiapan material FUPPM. Baik, untuk overview-nya, pertama adalah overview, plan, do, check, dan action. Nah, ini berikut adalah profil saya. Nama Owan Kurniawan, saya dari Departemen Warehouse RMPM, bagian operator forklift. Nah, berikut adalah struktur organisasi. Pertama adalah Bapak Agung Wirakusuma sebagai Head of Warehouse yang membawahi Supervisor Bapak Isep Surya dan Ricardo Stomi, di mana mereka membawahi 3 KU inbound, outbound, dan inventory, di mana saya ada di bawah naungan inventory Bapak Heru Herdiana. Nah, berikut adalah job description warehouse secara keseluruhan, dimana dari mulai unloading sampai material di receipt. Nah, berikut yang saya tandain adalah job desk harian saya. Selain cycle counting, saya juga ada prastok dan NCR, dari mulai NCR sampai ke rate of. Berikut adalah flow proses NCR, di mana dari NCR di disposisi rate of, kemudian lanjut ke move MO pending to reject, kemudian lanjut ke disposisi FUP. Setelah disposisi FUP, kemudian PIC meminta approval ke atasan. Setelah approval, barulah outstandingnya masuk ke warehouse untuk diallocate. Kemudian setelah MO nya terallocate, barulah penyiapan FUP berlangsung. Setelah penyiapan FUP berlangsung, serah terima dengan JE, dan untuk selanjutnya dimusnah. Oke, yang saya tandain merah adalah di mana yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, berikut adalah secara garis besarnya. Pertama adalah terima move order, kemudian setelah terima move order, material diturunkan. Setelah material diturunkan, barulah helper picking. Setelah picking, step selanjutnya drop ke staging dan penyimpanan material sisa. Nah, kemudian pada saat pengambilan material sisa atau rate of, terdapat beberapa FUP dalam satu palet, sehingga dalam satu locator tersebut tidak semuanya diambil oleh FUP yang sedang disiapkan. Berikut adalah gambarannya. Dalam satu palet ada beberapa FUP. Nah, yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah ini flow proses dari move order turun dari KU. Pertama, move order turun itu waktunya adalah 2 menit. Kemudian penurunan material 1,2 menit per lane. Kemudian lanjut ke picking oleh helper 1 menit per lane. Lanjut kemudian drop ke staging 1,30 menit per lane. Nah, kemudian penyimpanan material sisa 1,3 menit per lane. Nah, untuk selanjutnya adalah dari serah terima move order itu cuma 1 kali per FUP, dan untuk rata-ratanya per lane 4 menit per lane 1 FUP. Nah, berikut adalah data yang saya ambil 4 FUP terakhir, di mana total keseluruhannya jika dikali per lane 4 FUP tersebut, satu lane-nya 4 menit. Berikut adalah waktu dari masing-masing FUP. Pertama, FUP 1 total 121 lane, jika dikali 4 menit adalah 482 menit. FUP 2 189 lane, dikali 4 menit 758. Kemudian FUP 3 175 menit, dikali 4 totalnya 702 menit. Dan FUP terakhir, FUP 4 total lane 165, dikali 4 menit menjadi 662. Nah, kalau dirata-ratakan itu menjadi 6,2 jam. Dampak yang terjadi pertama adalah quality. Itu quality-nya potensi FUP terambil sehingga akurasi tidak sesuai, karena dalam satu palet itu ada beberapa FUP sehingga akurasi bisa tidak sesuai. Kemudian di delivery, penyiapan FUP 6,2 jam. Untuk moralnya, operator harus menaikkan sisa picking
Kemudian helper harus memisahkan atau memilah FUP terlebih dahulu pada saat penyiapan. Sesuai latar belakang masalah tersebut, maka saya ambil tema improvement saya adalah mempercepat penyiapan material FUP PM. Nah, dari penyiapan FUP 1 sampai 4 maka untuk FUP selanjutnya saya menargetkan 5,7 jam. Nah, sesuai dengan job list atau KPI saya juga, yaitu FUP execution. Nah, untuk aktivasi kerjanya di minggu pertama adalah analisa masalah, terus di minggu selanjutnya adalah coaching dengan leader, untuk minggu selanjutnya adalah rencana dan penanggulangan perbaikan, untuk minggu selanjutnya adalah rencana dan pelaksanaan perbaikan kedua, dan yang terakhir di minggu terakhir adalah evaluasi dan standarisasi. Baik, ini untuk perbaikan pertama. Pertama adalah satu locator, itu satu nomor NCR, tetapi tidak semua NCR itu ada beberapa atau tidak full palet. Jadi semua locator itu bisa locator penuh. Jadi beberapa FUP dalam satu palet, sehingga ini tidak memungkinkan karena tidak space locator bisa penuh. Lanjut untuk selanjutnya, yaitu perbaikan 2, satu locator, satu nomor FUP, banyak NCR. Nah, saya mengambil perbaikan kedua ini, dibuatkan formula yang menggabungkan data FUP dan monitoring, itu menggabungkan dengan VLOOKUP. Proses perpindahan dari locator pending ke reject menggunakan formula yang menggabungkan dua data tersebut. Nah, berikut adalah flow proses atau cara pengambilnya. Yang pertama, data NCR dan data monitoring move order. Kemudian kita download atau mengambil data tersebut, kemudian menggabungkan dua data tersebut dan hasilnya. Nah, berikut ngambil locator kosong pertama, kemudian data FUP dan nomor NCR. Nah, kita VLOOKUP kedua data tersebut, dan seperti inilah hasilnya. Satu locator bisa satu FUP tapi beberapa NCR. Nah, berikut adalah data hasilnya. Nah, untuk evaluasi hasil dari yang tadi saya sebutkan, dari beberapa step atau dari beberapa step, sehingga step yang terakhir adalah material penyimpanan itu hilang karena tidak ada lagi satu palet beberapa FUP, karena tidak semua FUP itu keluar dalam waktu yang bersamaan. Oke, dari 5 proses saya pangkas menjadi 4 proses. Nah, kemudian dari hasil tersebut, untuk FUP 1 sampai 4 itu masih waktu 6,2 jam, sehingga yang FUP selanjutnya itu menjadi 5,7. Jadi waktu yang 1,3 menit untuk menaikkan sisa itu sudah hilang dan targetnya tercapai. Kemudian untuk hasilnya, untuk quality, potensi FUP lain terambil sehingga akurasi tidak sesuai. Nah, untuk afternya sekarang tidak ada lagi potensi FUP lain terambil dan akurasi tetap terjaga. Untuk delivery, penyiapan FUP 6,2 menjadi penyiapan FUP 5,7 jam. Kemudian untuk moralnya, operator harus menaikkan sisa picking FUP, sekarang menjadi tidak lagi operator menaikkan sisa picking. Kemudian operator harus memilah atau memisahkan FUP, sekarang operator tidak lagi harus memilah atau memisahkan material FUP. Berikut adalah standarisasi yang sudah di-approve, kemudian WI yang sudah penyiapan dokumen move order dengan
nomor WI SHP WI WHM 125. Dari hasil yang kita dapat, mudah-mudahan kita dapat mempertahankan dan meningkatkan kembali seperti moto kita sebagai warehouse atau yang pernah dikutip oleh Denzel Washington, goals on the road to achievement cannot be achieved without discipline and consistent. Seperti moto kita sebagai warehouse, akurat, tepat, disiplin, konsisten, dan solid. Terima kasih.